Kami tunggu ya. Oleh karenanya para hadirin, ya saya akan bacakan perkataan yang sangat indah dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam suatu risalah latifah, risalah yang kecil yang ditulis cuma 6 halaman oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di yang beliau berjudul Husnul Khuluq, akhlak yang mulia. Beliau berkata di paragraf kedua, "Famin ajalli fawaidihi", di antara faedah akhlak mulia yang paling tinggi, imtithalu amrillahi wa amri rasulihi, adalah menjalankan perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita berakhlak itu perintah Allah, ya. Ini isyarat bagi kita bahwasanya kita berusaha tatkala berakhlak mulia niatnya karena Allah, bukan karena ingin dipuji. Karena banyak orang yang mereka berakhlak mulia tapi bukan mencari pahala dari Allah, tapi ingin dipuji, ingin dihormati sama yang lainnya. Enggak. Jadi ingat, berakhlak mulia itu butuh keikhlasan. Ya, kita murah senyum sama orang, kita membantu orang lain, niatnya untuk ikhlas. Imtithalu amrillah, dalam rangka menjalankan perintah Allah dan menjalankan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal iqtida bi khuluqin nabi, dan mencontohi akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam al-azim, yang sangat agung. Kemudian beliau berkata, ini sangat agung, yang paling penting, wa innahu fi nafsihi ibadatun azimah, dan sungguhnya akhlak yang mulia itu pada zatnya, pada dasarnya adalah ibadah yang agung. Ya. Dia sendiri ibadah, sebagaimana Al-Quran, baca Quran ibadah, salat adalah ibadah, ya, ceramah adalah ibadah, menuntut ilmu adalah ibadah, berakhlak mulia adalah ibadatun azimah, ibadah yang agung. Kemudian perhatikan, kata beliau, tatanawalu min zamanil abdi waqtan tawilan, dan dia ibadah yang agung dan mengambil waktu yang sangat panjang dari seorang hamba. Kita banyak waktu kita, ya, yang diambil oleh akhlak kita. Nah, kalau akhlak kita buruk, celaka kita. Tapi kalau akhlak kita mulia, maka ibadah tersebut akan menyertai kita terus. Bukankah kita tidak terlepas dari bermuamalah? Kita ikut pengajian, bermuamalah dengan guru, beradab sebagaimana ada penuntut ilmu. Kita pulang ke rumah ketemu dengan istri, ada akhlak terhadap istri, ketemu dengan anak-anak, ada akhlak terhadap anak-anak. Kita ketemu dengan orang tua, ada akhlak terhadap orang tua. Kita ke kantor, bagaimana berakhlak dengan teman sekantor, berakhlak dengan bos, ya. Kita ke masjid bertemu dengan jamaah, bagaimana berakhlak dengan jamaah. Hidup kita ini banyak waktunya tersita untuk bermuamalah dengan orang lain. Nah, akhlak itu berkaitan dengan bagaimana kita bermuamalah dengan orang lain. Nah, kalau kita akhlak kita mulia, maka selama itu kita berpahala terus. Berpahala terus. Di rumah berpahala, di kantor berpahala, di masjid berpahala, di majelis berpahala, ketemu teman berpahala. Kenapa? Karena kita berakhlak mulia. Dan di sini kita tahu bahwasanya akhlak itu ibadah yang agung, dan kata As-Sa'di, tatanawalu min zamanil abdi waqtan tawilan, dan dia mengambil zaman waktu yang panjang dari seorang hamba. Wa huwa fi rahatin wa na'imin ma'a husulil ajril azim, dan sang hamba juga, ya, dalam kondisi tentram, dalam kondisi bahagia, disertai dengan pahala yang besar.